Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fi hazal bait. Insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah, Pak Wel, dan para hadirin lainnya. Kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nyatakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di malam ini kita cerita Isra Mi'raj. Sekarang tanggal berapa Pak? 9. Kira-kira 7 hari lagi Isra Mi'raj. Tanggal 16 Januari 2026. Jadi sebelum Isra Mi'raj di masjid, nah kita Isra Mi'raj dulu di sini. Silakan dibuka surat Al-Isra ayat 1. Jadi Isra Mi'raj kita ini ya tentu versi kelas 7. Kelas 7. Sebenarnya kelas 1 dan kelas 7 itu sama-sama syariat, tapi kapasitas dan bobotnya beda. Sedangkan kelas 2 dan kelas 6 itu adalah pembinaan kerohanian, itu banyak kias. Dari temu Pak? 17 Ayat 1. Ya, surat 17. Surat 17 ayat 1. Nah, baca Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layalam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi pada kajian kelas 1 dan kajian kelas 7 itu bunyi ayatnya sama Pak. Cuman bedanya kajian kelas 1 kita tidak memberikan tolaah, pengajian ke dalam kan. Nah di kajian kelas 7 ini ataupun kajian terakhir ini kita akan mempertanyakan setiap kata di situ. Maha suci dia. Di situ kan tidak ada kata Allah kan. Ya, memperjalankan hambanya. Tidak tertulis Muhammad. Di malam hari, oke lah di malam hari. Nah, yang bakal kita bahas itu adalah Masjidil Haram. Kalau surat itu adalah wahyu Allah, otomatis datang dari Allah,
melalui Rasul via Jibril kepada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada kaum. Nah, waktu Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada kaum itu, Masjidil Haram itu belum ada, Pak. Yang ada cuman kuil. Ka'bah itu isinya 4 patung, Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekelilingnya 360 patung. Nah, di situ tempat mereka menjadikan patung itu sebagai wasilah. Nah, itu beda dengan kelas 1 kan. Jadikan patung itu sembahan. Nah, kalau di kelas 7 itu sebagai wasilah untuk mereka menuju Allah. Itu harus kita catat itu. Nah, insya Allah itu ada pada surah Az-Zumar keterangannya, ayat 4. Coba dibuka. Itu nanti kelihatan. Az-Zumar ayat 4. Yang kalimat itu tadi, tidaklah kami menjadikan patung-patung itu, atau tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ayat 3. Agak di bawah. Iya, 3. Coba dibaca. Indonesianya aja Pak. Ya benar Pak. Iya. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat ingkar. Jadi di situ terang Pak, bahwa mereka yang kita tuduh selama ini penyembah patung, penyembah berhala, ngomong dia tidak, itu ceritanya tuh. Kami hanya menjadikan dia itu wasilah, perantara, supaya kami itu merasa dekat. Nah, jadi patung-patung yang dipasang itu adalah patung-patung orang-orang baik, Pak. Patung-patung orang baik. Nah, jadi harapannya itu. Nah, kalau zaman dulu seketika orang-orang baik itu datang, atau masih ada, kalau doa nyuruh dia pimpin. Kalau zaman dulu kan, waktu masih hidup. Kalau ada masalah kita ngomong dengan dia. Sampai kalau musim kemarau minta doakan dengan dia supaya turun hujan. Jadi memang sewaktu hidupnya orang itu diminta tolongi. Diminta tolongi antara hubungan hamba atau masyarakat kepada Tuhan. Nah, sekarang orang itu tidak ada lagi, Pak. Nah, jadilah patung, baik kan? Karena mereka memandang nilai, bukan memandang fisik, Pak. Kalau fisik kan ada lagi. Kalau nilainya sama, kata dia. Jadi kalau kita mengatakan mereka orang di zaman Nabi Muhammad penyembah patung, kalau dalam pandangan Quran, keliru pandangan kita. Baca itu dia sebenarnya. Makanya 4 patung dalam Ka'bah, 360 patung sekitar Ka'bah itu hanya perantara mereka kepada Allah, bukan yang mereka sembah. Namun karena mereka itu jahiliyah, ya namanya jahiliyah. Kadang-kadang main perempuan, minum-minum dari situ kan. Nah itu. Nah, waktu itu belum ada masjid, Pak. Yang ada cuma kuil, tempat mereka menyembah Allah melalui patung-patung. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana mungkin bisa tertulis Masjidil Haram pada ayat itu? Cak mana caranya itu? Artinya Nabi Muhammad tidak mengatakan kata itu. Nah, perlu dicatat, ayat ini ditulis oleh sahabat, itu sesudah Nabi Muhammad ada lagi. Nah, coba kita renungkan. Apa Pak Charlie dulu menanggapi? Ingat itu Nabi tidak akan mungkin mengatakan itu karena barang itu belum ada, masjid itu belum ada. Nah, yang kedua, pertimbangan kedua, Masjidil Haram itu terjadi dalam catatan
Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Kenapa bisa ada catatan itu? Itu yang perlu kita renungkan malam. Nangkap Pak maksudnya? Jadi agama itu akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Makanya kita kan banyak nerimo-nerimo baik, yo-yo baik. Nah sekarang kita tanyakan kepada para ustaz. Pak Ustaz, waktu Nabi Muhammad membacakan surat ini, benar tidak kalimatnya itu Masjidil Haram? Kalau benar, bagaimana mungkin seorang Nabi yang berkapasitas tinggi kok mengatakan kata yang belum tentu tidak ada waktu itu? Nah, perlu Pak Ustaz ketahui, ayat ini ditulis oleh sahabat setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, pertanyaannya kok bisa ada? Siapa yang membubuhi di situ? Nah, coba Pak, apa kira-kira gambaran Pak? Karena kita sudah diberi pengalaman oleh Allah dan Rasul. Kitab Taurat Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud itu sudah diacak-acak. Ada pemutarbalikan fakta, penghapusan penambahan. Maka diperbaiki oleh Isa. Sama kitab Isa lah diacak-acak juga, diperbaiki oleh Muhammad. Sampai-sampai keluar ungkapan kan, yang bunyinya itu celakalah orang-orang yang merubah atau yang menulis pada kitab dengan tangannya, tapi dikatakannya dari Tuhan. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 200 kalau salah. Bukan. 79 ya. 79. Al-Baqarah ayat 9. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata ini dari Allah, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka berbuat. Jadi Allah dan Rasul yang melalui Nabi Muhammad sudah mensinyalir bahwa kejadian ini terjadi di Taurat, di Zabur, di Injil. Nah itu celaka mereka itu. Dan yang paling efektif bagi iblis untuk menyesatkan kaum, ya dimulai daripada kitab suci. Sama dengan negara, dimulai dari undang-undang yang dibuat DPR, MPR itu. Nah itu. Makanya ketika kitab Taurat Nabi Musa sudah diacak-acak, Zabur sudah diacak-acak, Isa juga sudah begitu. Nah, makanya Isa itu memperbaiki Taurat dan Zabur. Nah, sudah itu Isa diperbaiki oleh Muhammad, isi kitabnya. Nah, kalau Muhammad siapa yang memperbaiki? Ya umatnya sendiri. Dengan apa? Dengan akal fikir. Tidak bisa umat Muhammad itu nerima-nerima baik. Allah juga tidak akan menyalahkan kita dan berpikir selama itu untuk kebaikan. Nah, ternyata bang ada indikasi yang mengatakan bahwa itu tuh diacak-acak tuh ada. Nah, kemudian coba Pak Wel tengok lagi surat Al-Baqarah itulah 159. Hampir sama maknanya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk telah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat. Nah, ini orang-orang yang menyembunyikan. Menyembunyikan itu bahasa lain itu membuang. Kalau menyembunyikan bisa muncul lagi, ya dibuang nih Pak. Dan itu bisa terjadi sebaliknya, memasukkan. Karena memasukkan juga termasuk menyembunyikan dalam bentuk lain. Jadi indikasi ini sangat besar. Nah, kita harus berani menjawab siapa yang nulis Masjidil Haram di situ. Ayo Pak Wel. Karena di zaman Nabi kan belum ada tuh. Sepakat gitu kan?
Nah, lalu bagaimana mungkin Nabi mengucapkan kata itu dari Allah? Tidak mungkin Nabi berbohong. Siapa nulis itu? Kemudian indikasi memputarbalikkan, mengganti, menambah, mengurangkan dari Musa, Daud, Isa itu ada. Bahkan Allah Rasul berkata pada surah Al-Baqarah ayat 79 dengan 199. Nah, pertanyaan kita malam ini, Masjidil Haram itu bagaimana itu tulisannya itu? Ada jawaban Mbak Wel? Bukan yang dibakar lah ya. Ah, Bukan yang dibakar maksudnya. Tidak ada lagi kecuali Masjidil Haram tulisannya. Nah, artinya adalah tidak berdosa kita mengartikan bukan itu kalimatnya. Tidak berdosa. Kenapa? Itu berdasarkan akal fikir kita. Nabi tidak mungkin mengatakan Masjidil Haram karena memang barang itu belum ada memang. Ah, itu. Yang mencurigakan karena ini ditulis orang setelah Nabi tidak ada. Apakah mungkin terjadi kisah Al-Baqarah 79 dengan 199 di sini? Besar kemungkinan. Karena sampai sekarang kita tengok Masjidil Haram tulisannya di situ. Gitu, Pak. Ah, itu. Kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu juga hampir sama. Karena Masjid Aqsa waktu itu bukan tidak ada, sudah ada, tapi sudah tinggal puing. Bahkan ada Baitullah itu tinggal temboknya baik sebelah situ. Sampai sekarang masih ada barang itu. Tembok ratapan itu. Yang orang Yahudi ceni-ceni itu kan. Sampai sekarang masih ada tuh, Pak. Itulah sisanya yang tidak dihanguskan, tidak dihancurkan oleh Nebukadnezar itu. Nah, dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu hampir sama kisahnya karena masjid itu tidak ada waktu itu. Yang ada cuma puing. Untunglah Nabi Muhammad ngomong, waktu itu aku turun di situ, buruk aku dikebat, aku memimpin sholat semua nabi-nabi, Ibrahim, Musa, Isa di situ dan semua nabi-nabi. Aku sebagai imam di situ. Aku berkhotbah. Di khotbah itu aku diberikan oleh Jibril 2 minuman, satu arak, satu susu. Aku pilih susu. Ternyata Masjid Aqsa itu di samping yang zahirnya ada, yang gaibnya ada. Nah, yang zahirnya lagi hancur waktu itu. Yang fisiknya lagi hancur. Yang gaibnya ada. Di masjid gaib itulah para ruh-ruh Nabi itu sholat. Nah, itu terjadi betul itu. Nah, batas ini. Silakan Pak Charlie. Kalau di hadis Nabi itu banyak itu. Dia mimpin sholat itu banyak. Yang minum susu, membuang tua. Itu Nabi Muhammad. Nah, batas itu sudah. Yang jadi pertanyaan, Nabi Muhammad ke situ tuh ngapo, Pak? Persiapan apa? Isra. Ya. Isra tadi kan berjalan. Persiapan Mi'raj. Kepada siapa, Pak Jali? Mi'raj kepada Allah. Ya kan? Ya. Yang ngapo dari Ka'bah baik? Atau kenapa tidak di Mekah? Kok harus ke situ? Itu harus kita tanya, Pak. Kita harus jujur. Kita tidak mau jadi korban kata-kata bos iblis itu. Aku akan datangi mereka depan, datangi mereka belakang, kiri dan kanan. Artinya aku akan menyiasati, menipu, mengaburkan fakta data. Kalau dari sisi depan tuh untuk akhirat, kita dikaburkannya. Kalau belakang dunia yang kita tinggalkan. Kalau kiri kejahatan lah, tahulah kita kan. Minuman tua, main perempuan, mencuri, menipu. Kalau kanan itu beliau si iblis tadi itu menyiasati kita, menyesatkan kita ya melalui agama. Yang paling efektif adalah patokannya adalah kitab suci. Paling efektif. Tidak seorang dua orang bisa jadi per generasi tertipu oleh sikap itu.
Maka diindikasikan oleh Allah pada Al-Baqarah yang tadi, yang 79 dengan 159. Kalau Allah sudah berbicara melalui Rasul, tidak mungkin kita tidak percaya, pasti percaya. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tidak di Mekah baik? Kenapa tidak di Ka'bah? Kan Nabi Muhammad orang situ, kan dekat. Kok harus ke Darussalam atau Yerusalem atau Palestina sekarang? Ayo Pak Charlie. Karena kalau mengikuti kajian yang lama kan itu kan sama kayak ini Pak, apa yang saya kajian yang lama itu satu tempat yang satu sebenarnya. Iya. Masjidil Haram ialah Masjidil Aqsa. Ibarat itu dilihat dari bawah itu jauhnya. Iya. Masjidil Aqsa. Itu kajian yang lama. Dan melihat dari dari mulai kelahiran sampai ke Mana ya? Nah itu yang saya tangkap dulu Pak. Dulu. Nah yang sekarang itu pertanyaannya tuh, ini kan kajian penutup, ini tidak ada lagi kajian kita sudah versi ini. Coba Powell. Kan boleh kan kita tanya itu kan Powell? Ya, kenapa tidak di Mekah? Kenapa tidak di Ka'bah dimulai? Kok harus dari Mekah ke Palestina atau Yerusalem atau Yerusalem? Kok harus di Masjidil Aqsa? Kalau saya baca Al-Isra ayat 1 ini secara lengkap, Kak, diperjalankannya hambanya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Jadi ya Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda Dia kalau dari ayat ini. Ya. Jadi mungkin ya, Ada kalau yang pertanyaan Pak Abu tadi kenapa itu terjadi, kenapa tidak Iya. di Mekah. buka, kalau dari ayat ini yang kita cermati, Tapi wajar kan kalau kita bertanya itu kan? ya, Wajar. Karena Muhammad itu orang Mekah. Dan di situ ada Ka'bah, tapi waktu itu ada patung-patung banyak. Lalu kenapa Allah menggiring dia melalui Jibril harus ke Yerusalem atau Darussalam ya, atau Palestina sekarang? Memang ada di situ Aqsa, memang ada Aqsa gaib ya. Nah, jadi coba Bapak buka yang ini. Yunus surat 10 Kak. Ayat 25. Minum kopi. Cina serius kan. Kalau serius kan lagi tengah tuh. Bapak ya. Ya, santai. Karena kan namanya mengkaji. Kalau mengkaji ini tidak sama ke pengajian. Surat 10 itu Yunus. Yunus Ayat 25 Pak. 25. Nah, coba Indonesia dulu. Allah menyeru ke Darussalam dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Bapak tahu kan Darussalam itu kalau bahasa lainnya adalah Yerusalem. Kalau sekarang itu namanya Palestina. Nah itu alasannya Nabi Muhammad ke situ. Sudah, sudah Pak Deli. Itu alasannya. Surat Yunus ayat. 25. Nah, pegang teguh itu. Nah, yang lebih menarik lagi, coba dibuka surat Al-An'am ya, surat nomor 6 ayat 127. Ayat 127. lahum
Darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka tempat yang damai di sisi Tuhannya. Dialah pelindung mereka karena apa yang mereka kerjakan. Lahum darussalam. Ya, bagi mereka yang ke situ itu ada negeri yang menyelamatkan, yang aman, yang damai. Kalau yang ayat pertama kan Allah memang mengajak ke situ kan, makanya Muhammad ke situ. Nah, dijelaskan oleh Allah dan Rasul di situ tuh ada tempat aman, ada tempat damai. Apakah itu benar tempatnya atau itu lorongnya? Kalau tempatnya tidak rasanya. Kenapa? Sering terjadi peperangan waktu itu. Apa sekarang? Mungkin lorongnya. Ah itu Pak. Mana Pak Wel? Coba berikan pandangan itu. Kalau Allah menggiring ke situ ada kan? Ya. Ada kan? Nah, tujuan Allah itu adalah untuk kita bisa merasakan tempat yang damai. Pertanyaannya apakah benar tempat itu damai? Sedangkan dari dulu memang dianjuri, digebuki, dibakari sampai sekarang. Apa yang terjadi di situ? Oke. Pak Wel dengan Pak Charlie tahu kan kalau Nabi Muhammad Mi'raj itu dari situ? Naik ke langit bertemu Tuhan dari situ? Ya. Nah, apakah Nabi Muhammad itu dia melewati langit-langit seperti yang kita pikirkan itu? Kan ada beberapa kilometer dari bawah langit itu kan tidak ada udara. Ya. Matilah Pak, hancur malah. Seketika oksigen yang tidak ada lagi, maka bisa meledak segala barang-barang gitu. Karena sel-sel kita ini kan punya kehidupan juga. Seketika dia tidak mendapatkan udara, dia akan melepaskan diri daripada pegangannya, meledak gitu Pak. Tapi Muhammad tidak. Mungkin kita berpikir teknologi Tuhan. Nah, kalau sudah teknologi Tuhan, berarti tertutup agama ini. Nah, tapi Pak Well dengan Pak Charlie pernah tidak dengar lorong waktu? Pernah. Nah, walaupun ratusan ribu kilometer sekalipun, kalau lorong waktunya itu akan sampai lah hitungan detik tek sampai. Ya. Itu kan kajian kita orang Islam, ada di Quran itu. Tapi tidak terbongkar. Nah dari situlah Muhammad itu naik. Beliau berpijak dengan sebuah batu namanya batu Sakrah. Nah di situ ada tapak, bekas tapak kaki Ibrahim, besar, tidak kecil, 27 cm kalau di Mekah itu. Besar Pak, sebesar kaki sewajarnya. Namanya batu Sakrah. Nah waktu itu dia ngikut juga batu itu, kata Nabi jangan, bukan kau yang dipanggil. Ini kita dipakai oleh orang Barat cerita ini Pak, dijadikan di riset sampai sekarang Israel itu mengambil lokasi itu dan mempelajari itulah. Sementara kita Muslim tidak tahu itu, padahal kita Quran kita nyelitukan itu. Bukan kita mengatakan kita lebih daripada mereka para ahli, bukan. Tapi orang Israel tahu Muhammad itu Mi'raj itu benar adanya. Tidak mungkin Muhammad itu naik pesawat, tidak mungkin. Tapi kenapa dia bisa sampai? Karena cerita Mi'raj ini di zaman nabi-nabi mereka ada, di zaman Musa ada, Daud ada, Isa ada. Di zaman Muhammad lebih terbuka lagi. Tidak mungkin kalau Muhammad lewat-lewat situ, tidak bisa. Pasti ada lorong waktu. Makanya mereka itu ingin mengambil itu. Sampai sekarang mereka menjebol bawah Aqsa itu kan untuk mendapatkan. Tapi belum ketemu cerita itu. Nah di batu itulah Muhammad berdiri, di batu Sakrah. Di situ ada telapak Nabi Ibrahim. Kemudian beliau naik ke lorong waktu itu. Tapi sampainya di batu, dia tuh di langit satu dulu. Nanti dia masuk lorong waktu lagi di situ, naik lorong 2 sampai lorong 7. Nah cerita lorong waktu ini coba Bapak buka surat Al-Hijr
Surat nomor 15 Ayat berapa? ayat 14 sampai 15. Coba ambil Indonesia nya. Kalau kami bukakan pintu langit untuk mereka, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan. Bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. Nah, itu. Kalau kami tunjukkan lokasi itu kepada mereka, pasti mereka akan mengulang-ulang masuk situ. So, ketika dia melihat apa yang mereka lihat, ternyata tidak seperti yang mereka lihat selama ini. Wah gitu nah. Tidak bisa dikata gitu nah. Pastilah kami itu seperti kena sihir, karena kami tengok itu sangat luar biasa. Langit 1, langit 2, sampai langit 7. Apalagi sampai ke tingkat Sidratul Muntaha, surga Aras. Gitu Pak. Apakah pintu lorong itu sampai sekarang terbuka Pak Abu? Terbuka. Tapi apakah semudah itu bisa ke situ? Jawabnya tidak bisa. Harus orang pilihan. Nah, coba buka surat 7 Pak. Ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat durhaka. Jadi melalui pintu itu Pak, kita bisa ke langit 1 sampai 7. Kita bisa ke Sidratul Muntaha, surga dan Aras. Tapi sulit Pak. Kalau sudah lepas dari itu kita akan bertemu dengan pintu yang kedua Pak. Itu langit pertama. Allah alam kan. Itu pun kalau mampu luar biasa penglihatan kita. Nah, melalui pintu itu juga kalau kita nak ke neraka, akan masuk ke neraka lebih cepat. Ke surga seperti itu lebih cepat. Tapi untuk sekarang kata Tuhan, tidak akan mungkin orang yang mendustakan ayat kami, mendustakan kebenaran Tuhan, yang kerjanya ngacak-ngacak dunia, bisa ketemu itu, tidak mungkin. Apalagi mendapatkannya dengan peperangan serta pemuda, tidak mungkin mereka itu dapat. Itu adalah untuk orang-orang khusus. Kalau dia tidak mendustakan ayat, dia tidak ingkar, dia tahu posisinya. Nah, disitulah nanti akan terjadi linuriyu min ayatina, yang saya katakan dulu tuh Pak. Kalau situ kata Pak Wel, saya bisa aja kok situ Pak Abu. Selama Pak Wel tidak mendustakan ayat, tidak mengingkari kebenaran, dan selalu melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Rasul, ya akan linuri min ayatina. Tapi ingat, kalau yang dilihat tidak boleh dilukis. Misalnya bertemu dengan Nabi, lah melukis perlu lagi, atau mentang-mentang kita pelukis, tidak boleh. Apapun yang kita lihat tidak boleh, diharamkan oleh Tuhan. Karena itu hanya untuk kita. Nah, kesitulah Nabi Muhammad itu digiring oleh Allah dengan kalimat kami giring mereka itu ke Darussalam, Muhammad itu ke Darussalam. Karena disitulah pintu-pintunya. Bukan pintu-pintunya, pintunya. Kalau pintu-pintu banyak. Itu alasannya. Nah, kembali kepada soal Isra Mi'raj tadi, betulkah Nabi Muhammad itu mi'raj dari situ? Jawabnya betul. Kenapa? Karena lorong waktu itu di situ. Itulah alasannya kenapa tidak di Mekah dan kenapa tidak di Ka'bah. Dan kemudian kita masuk ke cerita lama kita, Ali Imran 9697. Ngeri cerita kita dia Pak. Tapi hak kita akan bersuara berkata selama untuk kebenaran kebaikan. Jangan ke manusia, Tuhan aja tidak akan mungkin protes kita. Kalau tidak, kalau kita salah ditunjukkannya. Gitu. Ketemu Pak?
Surat berapa? 96 Ali Imran. 96 97. Ada yang mau. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Terus Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Makom Ibrahim, siapa yang memasukinya maka amanlah dia. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Orang-orang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. jadi kata Allah, sesungguhnya rumah yang pertama kali, belum ada rumah sebelum itu, aku buat untuk manusia. Bapak tahu tak manusia yang pertama siapa? 96. Manusia yang pertama siapa? Siapa Pak manusia pertama? Ada. Nah, berarti Allah menjadikan rumah itu untuk manusia pertama pula, Adam. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya untuk manusia. Masalahnya untuk Adam, rumah yang di Bakkah itu. Cuman saya sibuk kali sayang, di kajian kita di bawah itu Mekah Pak. Tapi kita masuk kepada kajian sejati, bukan di Mekah Pak, di Bakkah. Bakkah itu artinya ratapan Pak, tangisan. Di lembah tangisan. Nah, jadi rumah itu dibuat oleh Allah di situ. Berarti ya otomatis sebelum Adam itu diturunkan ke situ. Rumah itu dari dibuat. Maka rumah itu ya rumah Adam. Rumah Adam itu disebut rumah Baitullah atau rumah Allah. Pertanyaannya, kenapa rumah itu dikatakan rumah Allah, sedangkan yang isinya adalah Adam dan Hawa? Kalau dulu kita ngomong Adam diturunkan di dusta, Hawa diturunkan di dulu. Kalau sekarang tidak lagi itu. Adam dan Hawa itu diturunkan di suatu tempat. Nah gitu. Bisa kita renungkan. Nah disitulah, di rumah itulah Adam itu tinggal beserta Hawa. Di dalam rumah itulah Adam dan Hawa itu melanjutkan regenerasi atau makan buah kuldinya itu, sehingga melahirkan 12 pasang Pak. 12 pasang anak, laki-laki perempuan. Nah cerita Adam kemarin lah kita buka ya Pak ya? Sudah kita buka kan? Sampai malaikat mau sujud lagi dan sebagainya. Nah, oke lah kita buka lagi lah. Atau nanti kita buka, karena nanti ada kita membahas tentang surah An-Najm. Nah, itu dulu persoalannya. Disitulah Adam itu melahirkan 12 pasang anak, 12 raja. Raja pertama. Dan tidak ada raja terakhir. Jadi 12 Rabiul Awal itu, 12 Rabiul Awal ternyata 12 pasang Tuhan 12 pasang raja pertama di situ dilahirkan Pak. Dari sepasang sampai 12 pasang situ Pak. Di rumah itu. Di rumah tempat Tuhan buat itu. Nah, setelah selesai anak-anak dilahirkan di situ Pak, Adam dan Hawa itu menghilang Pak. Menghilang. Kenapa? Setelah mereka itu dewasa kan punya rumah masing-masing Pak. Sekali-sekali itu balik ke rumah tua, rumah bapaknya yang disebut Baitullah tadi, atau rumah Adam tadi, atau rumah pertama tadi. Tahu-tahu bapak emaknya tidak ada lagi Pak. Jadilah dia tuh tangisan. Jadilah rumah itu menjadi rumah ratapan. Makanya negeri itu seperti negeri Bakkah, negeri ratapan. Itu asalnya. Nah, kemana hilangnya Adam dan Hawa itu? Hilang, balik ke tempat semula, ke surga dia. Melalui apa? Melalui pintu ruang waktu tadi yang tidak dikuasai oleh gravitasi. Balik dia. Nah, ke situ pula Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril untuk menjenguk Adam.
dalam mi'rajnya itu. Makanya di langit pertama kali yang menerima Muhammad itu lah Adam itu bapaknya. Gitu Pak. Nah, untuk itu mari kita kaji kembali surah An-Najm. Kita bongkar lagi kajian lama. An-Najm surat Nah, kita mulai dari surat apa? An-Najm Satu apa itu? 3 ayat. Ayat satu mulai. kita mulai ayat 1. Demi bintang ketika terbenam, Ah, kawanmu tidak sesat, tidak keliru, ah, dan tidak pula berucap berdasarkan hawa nafsu. terus Ia tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan. stop. Jadi waktu itu Allah dan Rasul melalui Nabi Muhammad sendiri berbicara kepada kaumnya demi bintang. Apabila dia tenggelam, siapa bintang? Kok hari ini dia tenggelam? Kemarin kemana dia? Nah, kita harus bahas itu dulu. Terus yang kedua, Kawanmu tidak sesat, tidak keliru. nah, Nabi Muhammad itu ngomong kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang sekitar dia bahwa ini tidak bohong aku ini. Aku tidak keliru. Dan aku juga bukan orang gila gitu. Terus Pak. Dan tidak pula berucap berdasarkan hawa nafsu. Nah, tidak dia berucap atas rekayasa pemikiran atau perasaannya. Terus Pak. Ia tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan. Nah, itu dari suara Allah nyata pada Rasul. Suara Rasul nyata pada Jibril yang disampaikan kepada beliau, itu yang disampaikan dia. Terus Pak. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Nah, Jibril itu Pak artinya Tuhan perkasa. Yang sangat kuat itulah yang disebut dengan Jibril itu. Lanjut Pak. Lagi mempunyai keteguhan. Nah, Lalu ia menampakkan diri dengan rupa yang asli. tahu ceritanya Pak. Seketika dia sampai di langit ketujuh, langit ke-1 kan dia bertemu dengan Adam tuh. Apa kata Adam? Selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh. Disalami, dipeluk, dicium. Langit kedua bertemu Isa dan Yahya. Dipeluk, dicium juga. Langit ketiga bertemu dengan Harun dan Musa. Keempat bertemu dengan Yusuf. Kelima bertemu dengan Idris. Sampai ke 7 bertemu dengan Ibrahim. Nah, akhirnya sampai di langit ke-7 masuk ke Sidratul Muntaha, Jibril ngomong, aku tidak bisa ikut mat. Karena selangkah aku maju, selai rambut aku terbakar. Oh, itu Jibril. Iya. Akhirnya Muhammad sendirian naik ke Sidratul Muntaha. Tapi aneh. Yang ditengok oleh Muhammad di situ adalah Jibril gitu nah. Kok ada di sini dia? Kan dia tidak bisa naik. Maka dia semakin dekat, coba Pak. Ada di situ, semakin dekat Ya. sampai 2 bujur panah, Ya. bakal lebih dekat lagi. Maka Muhammad melihat wajah asli Jibril. Terus lanjutkan Pak ayat. Ketik lagi mempunyai keteguhan. Lalu ia Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Terus Ketika dia berada di ufuk yang tinggi, terus ia kemudian mendekat, lalu bertambah dekat sehingga jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan wahyu kepada hambanya. terus Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? terus. Sungguh dia benar-benar telah melihatnya pada waktu yang lain Nah, di Sidratul Muntaha. jadi sewaktu Nabi Muhammad melihat wajah asli beliau itu, ngapa wajahnya jadi wajah Adam gitu nah. Dan dia sudah melihat wajah itu tadi di pintu yang pertama. Nah, disinilah Muhammad itu tahu ternyata Adam itulah Jibril, Jibril itu adalah Adam. Penjelasan Adam itu gimana Pak? Coba? Penjelasan Adam.
Gimana Pak? Penjelasan bahwa itu Adam. Adam. Ya, kalau di Najm kan cuma penjelasan tentang pembahasan. Nanti kita buka cerita tentang Adam itu. Dari sudah ini kita buka biar nanti klop. Nah disinilah dia tengok. Tadi Jibril tinggal, kok ada? Semakin dia dekat maka kok wajah aslinya seperti yang tadi aku tengok. Bapakku Adam. Nah itulah teka-teki kehidupan yang terjadi di lorong waktu yang sudah dilihat oleh Muhammad ketika dia mi'raj kepada Tuhan.